Selamat sore, Bapak Heri Margono, SE, SAK, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional. Perkenalkan Pak, nama saya Krismani Chandra dari Prodi R2 Akuntansi semester 3 dengan NPM 622211031. Berikut ini adalah hasil wawancara saya dengan narasumber Bapak Untung Waskito SH mengenai topik pengendalian biaya dan pengendalian mutu menghadapi era di tahun 2023. Selamat malam Bapak Untung Waskito SH. Apa kabarnya Pak? Baik. Mana kabarmu? Baik juga Pak, sehat selalu. Kuliah? Kuliah juga Pak berjalan dengan baik dan lancar. Kemarin dapat berapa SKS? Serta sudah terkumpul 62 SKS. Ya. Oke Pak, kita masuk ke dalam wawancara ini. Wawancara ini Pak bertujuan untuk sebagai persyaratan atau tugas akhir sebelum saya menempuh ujian akhir semester. Untuk topik wawancara kali ini adalah pengendalian biaya dan mutu dalam menghadapi era di tahun 2023. Untuk pertanyaan pertama, mari kita mulai dengan pengendalian biaya terlebih dahulu. Oke, menurut Bapak, bagaimana menyikapi pengendalian biaya memasuki era di tahun 2023 ini? Menurut saya pengendalian biaya yang menyikapi perkembangan era 2023 maksud saya itu tidak terlepas dari keadaan ekonomi pada tahun 2023 ini. Buat prediksi dari Bank Dunia bahwa tahun 2023 ini adanya terjadi satu krisis moneter dan banyak negara yang akan berkembang. Makanya secara nggak langsung bagaimana kita sebagai pertumbangan bisa dilakukan negaraan ya, itu kita perlu mengendalikan biaya secara baik, biaya di dalam pengeluaran anggarannya, anggaran APBN itu harus benar-benar tepat guna kan, supaya pengendalian biaya dalam proses produksi kalau kita mempunyai perusahaan dan jangan sampai terjadi nanti biaya yang terlalu banyak keluarkan kemudian pemasukan nggak ada, tuntutan buruh pun semakin tinggi dengan alasan macam-macam, kemudian akhirnya terjadi PHK yang besar-besaran. Nah, maka di sini selaku pimpinan perusahaan pada umumnya atau khususnya ya, itu benar-benar itu pengendalian biaya itu sangat diwujudkan, karena pengendalian biaya merupakan bagian dari pengawasan dan pengawasan yang finance bisnis keuangan. Itu pengendalian biaya dari tingkat perencanaan itu benar-benar planningnya, kosnya berapa, pemasukannya berapa, kemudian tak terduganya berapa, ya, pengeluaran berupa biaya produksi, pengeluaran buat tenaga kerja, buat listrik, beban gedung dan seterusnya. Kalau kita lihat bahwa pengendalian biaya kan, kalau kita dalam bahasa saat ini yang banyak kamu tahu bahwa pengendalian merupakan sebuah cost apa? Cost control. Jadi biaya dikeluarkan sedetail mungkin, setepat guna dengan biaya efisien. Kemudian apa? Ya itu kalau kita dalam prinsip ekonomi kan bagian dari istilah prinsip ekonomi. Ya, bagaimana biaya yang nggak terlalu banyak, kemudian hasilnya dan mutunya bisa masih bersaing. Kemudian kita melihat tidak hanya itu saja, banyak tenaga kerja yang jangan sampai terjadi PHK yang besar-besaran, termasuk juga misalnya Pak, perusahaan ada keuntungan dia nggak perusahaan pekerja, karyawan atau buruh jangan istilahnya banyak dikeluarkan, gimana caranya? Oke, berarti Pak dalam pengendalian biaya ini tentu sangat penting ya Pak bagi dalam perekonomian Indonesia dan juga bagi perusahaan Pak agar tetap menjalankan usaha bisnisnya secara normal, stabil, dan juga bersaing
dalam berusaha bisnis secara sehat dan juga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat itu dengan banyak sekali PHK. Dan juga pengendalian biaya ini dapat mengurangi atau pengeluaran yang tidak perlu yang harusnya dikeluarkan. Dan juga pengendalian biaya ini dapat tentu saja dapat mengurangi beban-beban yang seharusnya tidak dikeluarkan tetapi digunakan untuk hal-hal yang lebih penting dalam menunjang atau untuk dapat melanjutkan proses bisnis ke depannya. Tapi dari itu kita gambar secara singkat, misalnya kamu kuliah, target kamu katakanlah 4 tahun 5 tahun, kemudian orang tua menyediakan biaya untuk sekolah itu sekian, katakanlah 1,5 juta misalnya buat 1 semester misalnya, ya itu harus dipertahankan dengan benar-benar. Jangan sampai biaya-biaya yang tidak terbuka untuk kamu yang ini nggak penting jangan digunakan ya buat jalan-jalan, buat ini. Tapi ya untuk SPSBB. Kemudian dari segi yang kamu sendiri untuk menanggapi apa yang dikeluarkan orang tua itu benar-benar orang tua aku sudah menyediakan seperti ini, aku harus seperti ini. Oke, baik Pak. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, menurut Bapak apakah perlu adanya peningkatan dari segi pengendalian mutu di era tahun 2023 ini? Ya, kalau menurut saya itu selain pengendalian biaya, pengendalian mutu pun juga harus. Karena apa? Kalau dalam suatu dunia pendidikan khususnya ya, kalau pengendalian mutu tidak diterapkan, banyak sekali sekolah-sekolah yang bersaing dari apa kita lihat dari pemerintah misalnya, sekolah pemerintah, sekolah dasar negeri atau sekolah negeri dikatakanlah, itu dia disebut pemerintah. Dana apa sih banyak, dia bisa memberikan suatu mutu yang baik. Nah kita sekolah-sekolah yang swasta, bagaimana menggunakan biaya ini kita terapkan penggunaan mutu. Jangan sampai mutu kita jelek. Kalau mutu kita jelek, otomatis yang terjadi apa? Banyak murid yang tidak masuk ke sekolah, banyak murid yang lari ke negeri. Atau kemudian kan yang kedua apa? Kalau sekolah tidak dapat murid, yang terjadi apa? Biaya semakin besar, kan? Kemudian yang terakhir apa? PHK juga buat guru-guru yang ada, gitu kan? Ya satu sisi yang perusahaan pun sama, banyak perusahaan kepengen apa? Eksis. Ya salah satunya apa? Ya tadi mutu harus ditingkatkan, baik mutu produksi, mutu karyawannya, biaya juga saling sinergi. Supaya mutu itu sudah terjadi. Karena kalau kita nggak sampaikan mutu yang baik, persaingan semakin besar, ya kan? Jadi perusahaan bangkrut, ya kan? Berarti Pak, dalam pengendalian mutu ini sangat pentingnya terutama dalam dunia bisnis bagi perusahaan dalam melakukan suatu produksi, di mana kualitas mutu ini dapat menentukan dari segi ketahanan suatu barang tersebut. Nah, berapa lama kita pakai, dan juga kualitas mutu ini dapat menarik minat bagi konsumen-konsumen baru yang belum pernah membeli atau memakai produk kita. Jadi dengan kualitas mutu bagus sesuai standar, bahkan melampaui ekspektasi pengguna pun sangat diharapkan bagi masyarakat dalam proses bisnis ini. Karena dengan sesuai standar bahkan melebihi, maka konsumen tidak akan pernah kapok membeli produk kita yang keluaran terbaru. Oke. Untuk terima kasih Pak atas kesempatan hari ini, cukup baik Bapak dalam memberikan pemaparannya secara detail, dan juga dapat semoga pemaparan Bapak dapat menginspirasi kita semua dan memberikan pemahaman bagi saya dan juga bagi teman-teman saya yang akan melihat, dan juga atau bagi dosen juga sekalian. Juga Pak, saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak atas waktu, dan juga saya ucapkan selamat malam dan salam sukses. Ya, terima kasih juga Resmanti bisa datang ke sini dan keadaan dia malam-malam capek-capek harus dikejar kuliah, kemudian dikejar ujian. Ya, harapan saya pribadi ya Resmanti tetap satu menjaga kesehatan, kedua jaga mutu pendidikanmu, estimasikan biayanya dikeluarkan orang tua harus kamu pertanggungjawabkan sebagai wujud pengendalian biaya.
terima kasih atas masukannya.